Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo. Shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita sekolah minggu GKPI Ebenezer Bonta. Ya, puji Tuhan, kalau pagi ini anak Tuhan yang di rumah, adik-adik tetap sehat. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, terima kasih buat satu minggu ini kita sudah diberkati. Sekarang kita bersyukur kepada Tuhan dengan tekun beribadah. Ya, beribadah ya kepada Tuhan dengan semangat. Nah, sekarang kita sebelum kita masuk ibadah kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Iya, puji Tuhan. Kita mau beribadah nih. Semangat ya. Dengan sungguh-sungguh ya. Yang disiapkan apa? Hati. Yang kedua, Alkitab. Yang ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, siapkan semua ya. Dengan tertib ya, dengan sukacita. Ya, kita memuji Tuhan dengan semangat. Dengan pujian kita, hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara
Ya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Hari ini adalah hari bahagia kita, ya. Adik-adik berbahagia enggak di rumah? Ya, pasti berbahagia dong ya. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Mau beribadah kepada Tuhan dengan semangat ya, dengan sukacita. Karena hari ini adalah sukacita bagi kita dengan pujian kita. Adalah sukacita di hatiku. Wah, aku bersyukur, bersukacita. Karena apa? Ada sukacita di hati. Ya, puji Tuhan ya. Kita tetap bersyukur sama Tuhan. Ada sukacita di hati kita, di hidup kita, di langkah kita. Nah, masih ada pujian untuk Tuhan ya. Dengan pujian kita bertemu dalam kasih-Nya. Kita sudah berkumpul, ya, kita sudah bertemu dengan online. Wah, puji Tuhan ya, dengan semangat. Tuhan masih memakai kita untuk memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita bertemu, kita berkumpul, walaupun di rumah aja. Tapi ada waktu untuk berkumpul bersama di gereja, ya, dengan keadaan saat ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita, silakan duduk dulu ya. Ya, siapkan hatinya dengan sikap berdoa. Kita akan berdoa dengan pujian kita, Bapakku datang padamu.
datang kepadamu pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami, dalam memelihara kehidupan kami. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan pendeta, imam pendeta, bahkan seluruh jemaat, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami anak-anak sekolah minggu mau diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang baik, Tuhan memberikan kami sinar matahari yang sungguh luar biasa. Bahkan udara yang segar bagi kehidupan kami, yang bisa kami nikmati setiap saat untuk napas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga buat kesehatan, kekuatan, hikmat, pengetahuan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ini sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak Tuhan mungkin ada yang kurang sehat, kami tidak tahu Bapa, tapi kami berserah ke dalam tangan Tuhan. Kasihani mereka Bapak, tolong mereka, berikan kesembuhan yang luar biasa. Bahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah ibadah kami pagi ini diberkati seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, di dalam ibadah kami dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita bertemu lagi. Nah, aku mau tanya dulu. Cerita minggu lalu siapa? Ayo, masih ingat siapa? Iya, Ibu Samuel yang menceritakan tadi minggu lalu ya. Nah, aku sekarang tanya dulu, apa judul cerita kita? Tema cerita kita apa yang minggu lalu? Iya, pintar. Senangnya berada di rumah Tuhan. Ya. Siapa yang senang berada di rumah Tuhan? Ya anak-anak ya? Ya, kita semua senang di rumah Tuhan. Memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan juga kita berdoa sama-sama berkumpul ya. Nah, sekarang anak-anak kita mau memuji Tuhan lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, berarti firmannya berbuah lagu kita ya. Berarti kita harus semakin bertumbuh di dalam mengikut Tuhan ya. Ya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita mau berbuah. Nah, sekarang kita memuji Tuhan lagi ya. Lagu tema kita, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pom 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 pom, kita mulai juru selamat.
Lagunya seru ya. Sukacita. Pakai ada gerakan Inang tadi pom 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 ya. Hebat deh ya. Nah, jadi sekarang kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh memuji nama Tuhan hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami boleh duduk tenang selama mendengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu yang akan kami dengar ini boleh sungguh-sungguh tertanam di hati kami sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Ya, shalom teman-teman semua. Ya, ada begitu banyak tadi pujian kita yang dari tadi sukacita, senang, bahagia. Nah, tiba saatnya pagi hari ini kita akan belajar sebagian dari firman Tuhan ya, yang bahannya dari kantor pusat seluruh sekolah minggu GKPI hari ini. Pelajarannya sama, dari Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Silakan dibuka teman-teman. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ya. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, disimak ya. Yang sudah bisa baca diikutin. Ibu akan mulai dengan judul Siapa yang berbahagia. Ayat yang ke-27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, kepada Yesus maksudnya ya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, ia maksudnya Yesus ya, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apa awal dari kisah ini teman-teman? Iya, penulis kisah ini menceritakan tentang Yesus yang kita ingat pada umur 12 tahun, Yesus berada di bait Allah, dicari-cari oleh ibunya Maria dan Yusuf. Mereka kira Yesus ada bersama-sama dengan mereka ketika mau pulang. Tetapi mereka nyari, di mana tadi Pak anakmu Pak? Di mana tadi Yesus? Mereka kembali lagi, Tuhan Yesus asik berbicara di rumah Tuhan.
Terus ibunya bilang, loh kenapa kamu di sini nak? Kok gak ikut mama pulang? Ingat gak Tuhan Yesus bilang, bukankah aku berada di rumah Bapakku? Kata Yesus, karena dia berada di gereja. Iya, nah ini Yesus sudah berumur 30 tahun. Dia sedang berbicara. Dia sedang memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan Allah. Banyak yang mendengar. Orang penasaran karena Yesus penuh dengan mujizat, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang mencengangkan orang banyak. Ya contohnya ya, menyembuhkan orang banyak, menyembuhkan orang buta, yang sejak lahir buta disembuhkan oleh Yesus. Tiba-tiba seorang perempuan di antara kumpulan orang banyak itu berkata, karena kumpulan orang banyak, pasti dia keras dong berbicaranya, pasti suaranya keras. Apa katanya? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, Yesus. Dan berbahagialah air susu yang menyusuimu. Wow, keren ya. Berbahagialah. Teman-teman tahu, adik-adik tahu apa itu bahagia? Apa itu berbahagia? Kalau ada menjawab, merasa senang? Iya. Merasa sukses? Iya. Nah, apakah teman-teman adik tahu ukuran seseorang itu menjadi bahagia atau merasa bahagia atau merasa senang? Ada yang bilang, iya bu, karena dia sudah punya mobil, dia bahagia. Oke. Ada juga mungkin gara-gara dia ranking 1 bu, dia bahagia. Iya, pastinya bahagia. Atau ada juga yang bilang, bu, kemarin saya sudah teman lagi. Ada musuh-musuhan tapi teman lagi, saya bahagia. Iya. Semua yang mendatangkan kebaikan bisa disebut bahagia. Terus misalnya ya, kakak Gisela sekarang sudah mulai pintar main musiknya, main keyboard. Pasti Gisela bahagia. Jangankan Gisela, mamanya kakak Gisela sama bapaknya sama kakak-kakaknya bahagia, senang. Guru-guru sekolah minggu juga senang dan bahagia. Nah, kata ibu ini tadi, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Wow, pasti itu bisa dipastikan, pasti ibunya Yesus, bapaknya Yesus, Bapak Yusuf dan Ibu Maria pasti bahagia mempunyai Yesus, menjadi ibunya Yesus yang menjadi orang terkenal pada saat itu di Israel, bahkan di mana-mana di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi apa jawaban Yesus? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, sama dengan tema kita hari ini. Sukacitaku mendengar firman Allah. Dinyatakan di dalam bacaan kita tadi. Apa kira-kira maksud Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Wah, tentu dong. Coba teman-teman bayangkan, coba teman-teman pikirkan. Kalau yang kita dengar cuma misalnya, aduh, tadi ada ambulan, wiung, 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 meninggal dunia. Aduh, tadi ada mobil lewat kebakaran, mobil pemadam kebakaran, wiung, wiung, aduh kebakaran. Nah, kalau dari firman Tuhan, apa yang kita dengar? Banyak yang kita dengar dari firman Tuhan yang membuat kita berbahagia. Katanya, mendengar kita sudah bahagia. Dan yang memeliharanya. Teman-teman tahu memelihara? Kalau memelihara itu, kalau misalnya kita memelihara ikan, kita kasih makan. Kalau misalnya kita
memelihara hewan yang lain, kita kasih makan mungkin, kita mandikan, sama. Firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, wow, kita renungkan. Apa kata firman Tuhan, kita jalankan. Kalau kita pelihara, kita rawat, kita simpan di hati kita, berusaha untuk menjalankannya. Karena isi firman Tuhan itu semua tentang kebaikan, mengarahkan kita ke arah kebaikan, mengarahkan kita ke arah kebahagiaan, teman-teman. Iya, sama seperti hukum Taurat juga. Jangan seperti ini, jangan memfitnah, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu mengarahkan sebagai jalan bagi kita untuk bisa menuju kebaikan. Ya, teman-teman. Jadi sukacitaku mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya yang mengarahkan kita untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua. Yang mengarahkan kita, yang membawa kita menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua. Mengarahkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, karena di firman banyak yang harus kita kerjakan, tapi tidak berat. Apa sih susahnya kalau untuk mengasihi orang? Tidak membenci, hidup damai, tidak musuhan, rajin, tidak bermalas-malasan, sopan, tidak bicara sembarangan. Iya, itu isi firman Tuhan. Ya, teman-teman. Jadi tadi intinya sukacita mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu salah satu sumber kehidupan, sumber kebahagiaan. Ya, kalau kita dengar-dengar selalu firman Tuhan, kita simpan, itu bisa menangkal, bisa menangkis. Oh, kalau misalnya teman ngajak, ayo kita ke sana yuk. Aku masih ada tugas. Nanti tugasnya. Kata firman Tuhan, jangan menunda-nunda. Akhirnya kita kerjakan. Atau misalnya, aku loh gak diteman sama Theo. Theonya nakal-nakal. Aku gak suka sama Theo. Langsung firman Tuhan mengingatkan, kasihilah sesamamu. Nah, gak jadi musuh-musuhannya, gak jadi saling bencinya. Karena firman Tuhan ajarkan, kasihilah, bahkan musuh juga dikasihi, supaya dia juga bertobat, didoakan. Itu artinya, teman-teman, sukacita mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber apa lagi? Iya, sumber nasihat. Iya, firman menasihatkan. Ya, teman-teman. Sekarang seperti minggu yang lalu, bahkan minggu sebelumnya, ada kita pohon apa kemarin? Siapa yang berjanji kemarin? Kata Inang, ada yang bikin tidak lagi main terus. Tuh, itu dari firman. Artinya, pakailah waktumu. Ada waktu bermain, kita pakai buat bermain. Tapi ada waktu mendengar firman Tuhan seperti saat ini, kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, dapat ya? Jadi, sumber kebahagiaan itu selain daripada tadi sehat, selain daripada kita tadi kebutuhannya semua terpenuhi, selain daripada punya rumah yang bagus, punya orang tua yang sayang sama kita, tadi sukacitanya, wow, mendengar dan memelihara firman Tuhan. Ya, jadi jangan cemburu teman-teman kalau sudah mau dengar firman Tuhan. Bahkan mau sekolah minggu juga susah dibangunin. Ya, kita berubah ya. Oke?
Ada yang kurang jelas tentang pelajaran kita hari ini? Ya, sekali lagi temanya sukacitaku mendengar firman Tuhan. Ya teman-teman, hari ini sekian pemberitaan firman Tuhan. Sekiranya ada yang bertanya, pasti Amang, Inang, dan guru-guru semua siap untuk menjawab. Tanyakan di grup ya. Iya, baik, kita tutup Alkitabnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh mengajar kami hari ini, bahwa sukacita kami adalah mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang senantiasa mau mendengar firman Tuhan melalui sekolah minggu kami Bapa, melalui kami membaca Alkitab di rumah, melalui nasihat orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh semakin lagi lebih baik lagi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Kami boleh sehat, orang tua kami juga boleh melakukan segala pekerjaannya dengan baik, sehingga pada hari ini Tuhan kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan sudah mendengar firman Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu ini Bapa, ketika kami kembali dari pelayanan firman, kami akan menjadi anak-anak yang patuh dan setia mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga orang tua kami yang menjadi saluran berkat buat kami. Biarlah Engkau memberkati seluruh keluarga kami. Mungkin kakak dan abang kami ada di luar kota, sedang kuliah atau sedang bekerja. Biarlah sama-sama Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang boleh menikmati perayaan ulang tahun sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang minggu ini. Biarlah melalui tambah umur mereka Tuhan, sukacita mereka semakin lebih di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan jika kami masih sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua kami, bahkan di hadapan sesama kami. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh lebih memperbaiki hidup kami pada hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Baik, ayat hafalan buat kita pada hari ini terambil dari Amsal 23 ayat 26. Amsal 23 ayat 26. Demikian bunyinya. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Ibu ulang ya. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amin. Dihafal ya, sedikit aja kok. Iya. Teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dengan ayat hafalannya. Ini dia. Shalom teman-teman dan guru-guru sekolah minggu. Saya Fiorenza, notanya selamat mendengarkan waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba
guru sekolah minggu. Ayat hafalan abang tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan. Dadah. Salam sehat. Shalom anak pendeta dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Shalom. Shalom teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Shalom anak-anak pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Shalom anak pendeta dan guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom pendeta, ibu guru sekolah minggu dan teman-teman. Saya David menghafal hafalan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bu Guru. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis pada kitab Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, judul tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sukacitaku mendengarkan firman Tuhan. Ya, nah ceritanya bagus kan adik-adik? Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan agar kita boleh menjadi anak-anak yang sungguh boleh berbakti kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, siapkan persembahannya. Kita akan memuji Tuhan lagu Di Sini Ku Bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan.
Baik adik-adik, ya terima kasih buat yang sudah boleh memberikan persembahan hari ini. Kita terus berdoa agar kita tetap mengucap syukur melalui persembahan. Tapi bukan melalui persembahan saja ya, melalui pujian juga bisa, melalui puisi. Baiklah, kita akan mendoakan persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami telah diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami akan bahagia ketika boleh mendengarkan firman Tuhan, bahkan boleh memeliharanya di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan Yesus, karena kami pada hari ini sudah boleh berkesempatan untuk memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah Engkau memberkatinya Tuhan. Besar kecil yang boleh kami berikan pada hari ini, sama-sama Tuhan berkati. Bahkan teman-teman Tuhan yang belum boleh memberikan persembahan pada hari ini, berkati mereka, berkati orang tua mereka, agar pada kesempatan lain lagi hari-hari ke depan kami boleh sama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan dengan pekerjaan yang ada, biarlah mereka senantiasa boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terimalah doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Kita bersaat teduh. Amin. Oh iya. Oke teman-teman, terima kasih hari ini telah menjadi anak yang manis melalui sekolah minggu dari rumah kita masing-masing. Dan tidak lupa Ibu selalu ingatkan, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Ya, ingat teman-teman, virus belum sepenuhnya habis, jadi kita tetap berjaga ya. Makan makanan bergizi, tidak pergi kemana-mana kalau tidak penting. Dan bagi teman yang sudah mulai belajar tatap muka, ingat protokol kesehatan yang sudah Ibu bilang tadi. Oke, terima kasih. Lagu penutup sudah selesai sekolah minggu kita.